iki posisinya juga kawin, tapi gak usah dikawin nggih. Pun bobot 2 wulan. Kalau kawin 2 wulan niku pun bobot. Jadi lek kawin model piye mawon dijane benjing manake ambak nggih. Nggih. Jadi itu enggak di IB-kan ya Mas Lan ya? Enggak jadi ya. Penting enggak diibekan. Ini posisinya birahi. Posisinya minta birahi, cuma posisinya sudah bunting. Sudah bunting ya. Kalau di IB nanti bisa bortus resikonya. Nah, inilah pentingnya kita mengecek kebuntingan lebih awal ya Mas Lan ya. Lebih awal lebih bagus. Sedih ini kan bunga. Bunga mawon nggih. Mungkin kok pun enten meh kalih wulan. Kok panggah nganu ngomong pun dados ngoten to. Nggih. Halo, Gun. Terus kula ngebel Mas Wawan wau. Halo, Gun. Ternyata bunting. Ternyata bunting ya Pak nggih. Nggih rezeki pun Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Rian Juna. Jadi hari ini kita mau berbagi ilmu bersama peternak muda kita guys di daerah Desa Kedung Gebang tentang seberapa penting sih cek kebuntingan dini ataupun PKB saat kawinan sudah memasuki usia 2 bulan. Seberapa penting? Langsung aja kita sudah bersama Mas Brandy ini ya, peternak muda. Ini kita membicarakan seberapa penting sih untuk cek PKB ataupun kebuntingan pada peternak. Pentingnya seperti apa? Langsung aja ini ada pengalaman dari Mas Brandy yang sudah lama terjun ke dunia sapi ini guys ya, ke dunia breeding. Mungkin bisa dijelaskan Mas Brandy untuk pengalamannya. Ya gini loh Mas, kalau sapi kemarin kan saya baru beli sapi. Ya. Nggak tahu itu di tempatnya udah kawin atau belum. Waktu saya rumat 2 bulan kok nggak ada tanda-tanda birahi. Setelah itu saya coba tanya ke Mas Wawan, saya panggil Mas Wawan, coba dicek dulu. Kalau memang nggak bunting, mohon gimana caranya supaya itu birahi dan kawin. Lah ternyata setelah dicek mau dikawin itu ternyata bunting. Lah alhamdulillah setelah berjalannya waktu kok tiap 20 hari sekali kok minta atau beler di kemaluannya. Saya belum ngeh atau belum percaya 100% bahwa itu bunting atau hamil karena posisi kawinnya nggak di tempat saya. Terus setelah kurang lebih 2 bulan lagi, umur kebuntingan kira-kira 4 bulan, saya panggil lagi, Mas kok tetap siklus birahinya 20 hari sekali kok keluar lendir. Ini apa minta kawin atau siklus birahinya seperti itu? Terus saya panggilkan Mas Wawan, saya suruh ngecek, ternyata bunting, tetap bunting. Nah, ternyata ya memang jenis-jenis sapi itu ya seperti itu. Ada yang setelah di PKB positif bunting diam saja, dan ada jenis sapi yang memang itu sudah bunting, di PKB bunting, lah ternyata tetap 20 hari mengeluarkan lendir. Angga saya ada sapi birahi dikawin. Lah setelah itu enggak birahi lagi. Dirasa sapi itu udah bunting. Setelah ditunggu sampai 9 bulan, 10 bulan, lamanya 1 tahun, kok enggak melahirkan. Lah ternyata sapi itu majer. Lah itu kesalahan dari kawin terakhir itu 2 bulan setelah kawin terakhir enggak di PKB. Coba kalau itu di PKB, mungkin ada penanganan dari dokter, ada penanganan dari mantri. Ya itu aja lah penjelasan saya. Oke, ini tadi pengalaman dari peternak, mungkin ya bisa diambil hikmahnya guys. Kita saling berbagi, saling bertukar ilmu tentang breeding, karena dunia breeding itu luas ya, cangkupannya luas. Jadi nggak semata-mata kita hanya ya udah
asal pakan tercukupi, asal apapun tercukupi tanpa pengamatan birahi, tanpa adanya perawatan yang khusus ya, maksudnya perawatan ekstra, tanpa mengenal ciri-ciri sapi kita, breeding itu sangat sulit. Cuman kalau kita sudah mengetahui ilmu-ilmunya tentang breeding, tentang pengalamannya seperti Mas Brandy tadi, karena dia sudah pengalaman ya, bisa diambil pengalaman Mas Brandy ini tadi, bisa diambil pengalamannya ya. Kalau breeding itu seperti ini loh, nggak sesimpel yang kita bayangkan ya. Untuk menambahkan sedikit ilmunya mungkin Mas Awan. Nah ini saya rasa kita menambahkan dari Mas Brandy tadi ya, untuk dunia breeding kan yang terutama itu bunting melahirkan baru dapat hasil kan. Untuk kita untuk mengemas semua itu, otomatis sapi diamati birahi, otomatis birahi lapor ke petugas di IB. Waktu di IB itu siklus sekitar 20 hari, kurang lebih 20 hari sekali diamati. Apabila dia tidak birahi lagi, kurang lebih 2-3 bulan segera diperiksa kebuntingan. Kenapa kok harus diperiksa? Misalnya itu diperiksa bunting, otomatis sudah hasil peternak. Dan apabila belum bunting, segera dilakukan penanganan, otomatis pengamatan birahi, panggil dokter hewannya, biar cepat birahi lagi. Soalnya seperti Mas Brandy tadi, kalau di IB ternyata yakin bunting, posisi sapi gemuk, setelah ditunggu sampai 10 bulan, 11 bulan kok gak beranak, yang rugi peternak sendiri. Rugi biaya, waktu, itu otomatis. Dan setelah di PKB misalkan sapi habis di IB jarak 3 bulan kok kawin lagi, lebih baik sebelum di IB dicek dulu. Misalnya ada beberapa sapi yang bunting itu minta kawin ada. Salah satu contohnya ini tadi ya. Iya, sapi milik Mas Brandy. Sapi baru mau saya IB, ternyata kan bunting sekitar 2 bulan. Nah itu setelah itu habis itu 20 hari sekali itu minta kawin birahi. Mas Brandy-nya bingung, mungkin ragu, akhirnya manggil lagi, saya periksa kebuntingan lagi, akhirnya tetap bunting. Nah itu tadi guys, itu jadi pengalaman-pengalaman dari peternak itu memang sangat dibutuhkan ya. Nah ini ya, kita sekarang sudah berada di kandangnya Mas Brandy ini, peternak muda. Nah ini kalau kita lihat kandangnya itu kotor, terus sapi-sapinya semuanya dilepaskan. Mungkin ini kan ya kita juga nggak tahu, mungkin Mas Brandy ada alasan tertentu, karena ini kan sudah bertahun-tahun merawat sapi, kenapa kok sapinya dilepas liarkan? Coba kita tanya ya guys ya. Dulu kan saya pernah nyencang sapi. Oh, sapinya ditali ya? Ditali. Terus kok perkembangannya itu kok malah sakit-sakitan sapi. Ada yang kakinya rancak, dingklang, terus deteksi birahinya sulit. Nah, terus akhirnya saya punya ide untuk melepas sapi. Deteksi birahinya enak, dia bisa leluasa menaiki temannya kalau memang birahi. Kalau nggak birahi ya itu enak aja untuk kesehatan sapi ya. Sekarang kita coba lihat untuk sapi-sapinya guys. Nah ini ada pedetan di sini. Ini umur berapa bulan Mas Brandy? Umur 3 bulan. Ini umur 3 bulan ya? 3 bulan. Nah ini umur 3 bulan, jenisnya jantan ini guys. Ini dari indukan yang sana? Yang ini. Oh dari indukan ini. Udah kawin. Udah kawin sekitar 1 bulan. Insya Allah positif lah. Insya Allah positif ya. Belum di PKB. Iya soalnya. Nanti 1 bulan lagi kemungkinan harus di PKB memang. Nah. Biar nggak rugi waktu dan rugi pakan juga biaya. Nah ini guys. Nah ini ya. Ini mungkin kalau analisa kita sebagai YouTuber ya, ini mungkin dilepas liarkan karena lebih nyaman aja sapinya guys. Dia mencari tempat sendiri ya untuk beristirahat. Ataupun nanti kalau pada waktu sinar
matahari sudah muncul ya, itu keluar sendiri untuk sapi-sapinya, dia kena sinar. Nah, karena sinar matahari itu banyak mengandung vitamin D. Ya, itu bagus juga untuk sapi, guys. Karena sapi itu nggak harus selalu di kandang ya, apalagi ini konteksnya kan breeding ya. Jadi breeding itu lebih ekstra lah sebenarnya untuk pengamatannya. Kita harus belajar terus tentang breeding ini. Nah ini ya, ini kandangnya ini bener meskipun kayak gini, tapi sapi-sapinya nyaman di sini. Dengan sirkulasi udara yang cukup bagus ini guys. Kita bisa lihat ya, sirkulasi udara yang masuk ke sini itu bagus. Nah itu nanti akan mempengaruhi sapi-sapinya ini. Andainya ini, sapi ini kalau ingin tidur ya, dia bisa memilih tempatnya sendiri ya Mas Brendi ya? Iya. Karena naluri sapi kan memilih tempat yang bersih. Jadi Nah, ketika ada yang kotor ya pilih yang bersih. Kan nggak melulu soal gimana ya? Kalau ditali kan ya cuma di situ-situ aja. Posisi sapi kan kurang nyaman. Kalau dilepas liarkan gini kan nyaman, dia memilih tempat yang bersih. nah ya itu guys. Jadi sapi-sapi ini jadi memilih tempat yang paling nyaman menurut naluri sapinya sendiri berarti ya. Naluri sapi. Nah ini di sini ada 4 indukan ya Mas Brendi ya. 4 indukan dengan 3 ekor pedet. 3 ekor pedet. Nah di sini ada 4 indukan dengan 3 ekor pedet guys. Dan insya Allah yang 2 sudah bunting. Yang 2 ekor ini sudah bunting ya. Yang ini sama. Itu sama yang hitam. Oh yang hitam itu kan udah di PKB. Ya udah. Yang udah dicek kebuntingan ada 2 ekor guys. Jadi yang hitam itu ya, yang di sana itu sama ini tadi yang dijelaskan di awal. Kenapa kita harus PKB lebih awal guys, supaya kita mengetahui kebuntingannya di awal agar nggak rugi waktu sama rugi biaya pakan ya. Biaya pakan. Kali yang ini menurut pengamatan Mas Brendi ini kan sudah IB sekitar 1 bulan ya Mas ya. Bulan ya. Ini pengamatannya memang nggak pernah keluar lendir sama sekali Mas Brendi ya. Nggak pernah ya. Nah ini guys, inilah pentingnya pengamatan birahi pada sapi. Memang konteks breeding itu sangat luas guys. Jadi nggak melulu harus cuman dipakan, kawin, suntik, udah melahirkan. Jadi harus pengamatan tiap sapi itu berbeda-beda ya pengamatannya ya. Dan insya Allah ini kayaknya tanda-tanda kebuntingan adalah, soalnya nggak minta kawin lagi. Nggak pernah sedikit pun keluar lendir ya Mas Brendi ya. Nggak pernah. Pernah. Kita nanti coba lah. Ini kan untuk pembuktian juga, untuk pembuktian Mas Brendi juga ini guys. Jadi induk ini udah di IB 1 bulan. Aduh. Nah, induk ini sudah di IB 1 bulan. Nah, nanti 1 bulan lagi akan di PKB sama Mas Awan. Dan itu harus wajib PKB ya Mas Brendi ya. 2 bulan wajib PKB. Karena untuk dunia breeding, kalau kan yang diambil itu anaknya kalau dunia breeding. Kalau nggak hamil, ya kita rugi. Itu rugi waktu. Rugi waktu ya. Saya tegaskan rugi waktu dan rugi pakan biaya. Ya, kalau untuk penggemukan itu kan kita targetnya daging. Kalau breeding kan targetnya pedet. Nah, kalau nggak bunting gimana dapat pedet gitu. Itu tadi guys penjelasan peternak muda yang terjun langsung ke dunia breeding sapi ya guys ya. Ini udah bertahun-tahun ini Mas Brendi ini tentang breeding sapi, mulai diikat sampai dilepas liarkan sudah pernah mencoba guys. Karena kita butuh peternak-peternak muda yang seperti Mas Brendi ini, mau belajar, mau mengamati dan menganalisa guys tentang apa yang dibutuhkan dalam breeding sapi itu tadi. Oke, terima kasih Mas Brendi atas wawancara ini tadi ya. Semoga ini nanti menginspirasi bagi peternak-peternak muda kita ya untuk lebih giat lagi breeding sapi ya Mas Brendi ya. Agar menghasilkan pedetan-pedetan yang berkualitas yang nantinya bisa mencukupi untuk kebutuhan daging yang ada di Indonesia ya. Soalnya tanpa breeding nggak akan keluar pedet Mas Brendi. Benar. Oke.
Oke guys, itu tadi ya tentang seputar breeding yang ada di Banyuwangi Selatan, tentang kandang-kandangnya. Ya mungkin masih banyak lagi yang bisa kita pelajari lagi guys. Ya nanti di konten-konten selanjutnya lah kita banyak belajar dari peternak-peternak yang ada di sini ya. Sebenarnya masih ada banyak tentang apa konten-konten tentang kandang ataupun tentang ya sirkulasi kandang itu tadi, tentang kita kan juga belum tanya-tanya tentang perawatan breeding yang ada di daerah Tegal Dirimo sini. Nanti di next konten berikutnya kita akan tampilkan yang seperti itu menurut pengalaman dari peternak sendiri-sendiri guys ya. Ya cukup sekian dulu untuk video kali ini, ditunggu video-video selanjutnya ya di Rian Juna Sapi Channel. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.